Mas Arga. Tolong nikahi aku. Kamu pikir aku mau menikahi wanita mita miskin seperti kamu? Lihat dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak pantas berada di rumah ini. Kalau begitu, berlutut. Siapa yang menyuruhnya berlutut? Bangun. Halo sahabat Nyonya Cerita, terima kasih sudah kembali bersama kami. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan tuliskan juga di kolom komentar kalian sedang menyaksikan dari kota atau daerah mana. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, serta rezeki yang penuh berkah. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin ada sesuatu dalam cerita ini yang pernah kalian alami sendiri. Nadia tidak pernah menyangka bahwa hari ketika ia datang untuk meminta pertanggungjawaban atas anak yang dikandungnya akan menjadi hari paling memalukan dalam hidupnya. Hujan turun deras sejak sore. Gaun sederhana berwarna krem yang dikenakannya sudah basah di bagian bawah. Rambut panjangnya menempel di pipi. Satu tangannya memegang tas kecil, sementara tangan lainnya terus melindungi perutnya yang belum terlalu terlihat. Di dalam tas itu ada hasil pemeriksaan rumah sakit. 12 minggu usia bayi yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Nadia berdiri di depan sebuah mansion besar yang selama 3 tahun terakhir hanya ia lihat dari luar. Rumah keluarga Arga. Dulu, Arga pernah berjanji bahwa suatu hari ia akan membawanya masuk melalui pintu utama. Hari ini, Nadia akhirnya masuk. Tetapi bukan sebagai calon istri, melainkan sebagai perempuan hamil yang datang meminta ayah dari anaknya bertanggung jawab. Nadia menarik napas, lalu tangannya terangkat. Tok, tok. Pintu terbuka. Seorang pelayan memandangnya dengan tatapan bingung. Cari siapa? Pak Arga. Sudah ada janji? Nadia menggeleng. Saya hanya ingin bertemu sebentar. Pelayan itu hendak menutup pintu, namun sebuah suara perempuan terdengar dari dalam. Biarkan dia masuk. Tubuh Nadia langsung kaku. Ia mengenal suara itu. Selma, tunangan baru Arga. Pelayan mundur, Nadia masuk, dan saat itulah ia sadar bahwa rumah itu sedang mengadakan pesta. Puluhan orang memenuhi ruang tamu. Pria-pria mengenakan jas, para wanita memakai gaun mahal. Di tengah mereka semua, berdiri Arga, pria yang pernah menjadi seluruh dunianya. Arga sedang tertawa bersama beberapa orang, sampai matanya bertemu dengan Nadia. Senyumnya langsung menghilang. Nadia, semua orang mulai memperhatikannya. Nadia mencoba mengabaikan tatapan mereka. Aku ingin bicara. Arga memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Sekarang ini penting. Selma berdiri di samping Arga. Ia tersenyum tipis. Kalau memang penting, bicarakan saja di sini. Nadia menatapnya. Aku lebih nyaman kalau hanya dengan Arga. Selma justru tertawa kecil. Kenapa? Takut kami mendengar. Arga tidak membela Nadia. Itulah yang membuat hati Nadia terasa semakin sakit. Ia menggenggam tasnya lebih erat. Aku hamil. Ruangan yang tadi ramai mendadak sunyi. Selma perlahan menoleh kepada Arga. Arga tidak berkata apa-apa. Nadia mengeluarkan hasil pemeriksaan. Usianya 12 minggu. Arga menatap kertas itu, kemudian tertawa pendek. Kamu serius? Nadia mengangguk. Anak ini anakmu. Selma terlihat pucat. Arga mengangkat tangan. Diam. Ia berjalan mendekati Nadia. Kita sudah putus 3 bulan lalu. Aku tahu. Jadi kamu datang sekarang untuk apa? Aku ingin kamu bertanggung jawab. Arga menatapnya lama. Bertanggung jawab? Nadia mengangguk. Aku tidak meminta kamu menikahiku. Aku hanya ingin kamu mengakui anakmu. Selma mulai menangis. Nadia langsung menoleh. Selma, aku tidak datang untuk merebut siapapun. Tapi kamu datang membawa anak Arga. Aku juga tidak memilih keadaan ini. Arga tiba-tiba berkata, cukup. Ia mengambil kertas dari tangan Nadia, membacanya sebentar, kemudian meletakkannya di meja.
Kamu tahu berapa banyak perempuan yang bisa membawa kertas seperti ini? Nadia membeku. Aku tidak akan menuduhmu kalau kamu mau melakukan tes DNA. Aku bersedia. Bagus. Arga tersenyum dingin. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu meminta maaf kepada Selma. Nadia menatapnya. Untuk apa? Karena datang ke rumahku dan membuatnya menangis. Aku tidak melakukan apapun kepadanya. Kamu membuatnya malu. Nadia menggeleng. Aku hanya mengatakan kebenaran. Arga mendekat. Kamu selalu merasa dirimu korban. Aku tidak pernah mengatakan itu. Lalu, kenapa kamu datang? Nadia menahan air mata. Karena anak ini membutuhkan ayahnya. Arga menatap perut Nadia, kemudian berkata pelan, kalau begitu buktikan bahwa kamu benar-benar serius. Nadia mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Arga menunjuk lantai, berlutut. Nadia terjiong. Apa? Berlutut? Dan minta maaf kepada Selma. Beberapa orang mulai berbisik. Nadia merasa wajahnya panas. Aku tidak akan melakukan itu. Arga tersenyum. Kamu datang ke rumahku tanpa diundang. Dan sekarang, kamu masih merasa punya harga diri? Berlutut, suara Arga lebih keras. Selma terlihat ragu. Arga, sudahlah. Tetapi tidak ada yang menghentikannya. Nadia melihat puluhan mata yang menatapnya. Tidak ada satupun yang membelanya. Tangannya mulai gemetar. Ia bisa pergi. Ia seharusnya pergi. Tetapi tangannya refleks menyentuh perut. Di dalam sana ada anaknya. Anak yang bahkan belum bisa membela dirinya sendiri. Nadia akhirnya menurunkan tubuhnya. Satu lutut menyentuh lantai. Kemudian, brok, pintu utama terbuka. Semua orang menoleh. Seorang pria berdiri di ambang pintu. Tinggi, mengenakan mantel hitam yang masih basah terkena hujan. Tatapannya dingin, tanpa ekspresi. Arga langsung kehilangan warna di wajahnya. Adrian, pria itu, tidak menjawab. Tatapannya berpindah kepada Nadia. Kemudian, kepada Arga, suara Adrian terdengar rendah. Berdiri. Nadia menatapnya bingung. Adrian melangkah masuk. Jangan berlutut di depan pria seperti dia. Arga maju. Ini bukan urusanmu. Adrian berhenti. Kalau ini bukan urusanku. Kenapa seorang wanita hamil dipaksa berlutut di rumah ini? Tidak ada yang menjawab. Adrian mendekati Nadia. Ia mengulurkan tangan. Berdiri. Nadia menatap tangan itu, kemudian perlahan menggenggamnya. Adrian membantunya berdiri. Arga mengepalkan tangan. Adrian, jangan ikut campur. Adrian menoleh. Aku belum ikut campur. Aku baru datang. Arga menatapnya penuh kebencian. Lalu apa yang kamu mau? Adrian menatap Nadia, kemudian berkata, mulai hari ini, dia berada di bawah perlindunganku. Arga tertawa sinis. Kamu pikir dia siapa? Adrian menjawab, tenang, istriku. Ruangan langsung gempar. Nadia membeku. Selma menatap Adrian dengan wajah tidak percaya. Arga bahkan tidak mampu berkata-kata. Adrian menoleh kepada Nadia. Kalau kamu bersedia. Nadia menatap pria asing yang baru saja mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak tahu siapa Adrian sebenarnya. Ia tidak tahu kenapa pria itu mau membelanya. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa keputusan untuk menggenggam tangan Adrian malam itu akan membawanya masuk ke sebuah rahasia besar yang telah disembunyikan selama 11 tahun. Nadia tidak tidur malam itu. Ia terus memikirkan satu kalimat. Istriku, pria yang mengucapkannya, bahkan bukan orang yang dikenalnya dekat. Adrian, ia hanya pernah mendengar namanya dari Arga. Pria yang menjalankan perusahaan besar. Pria yang jarang muncul di acara keluarga. Dan pria yang selama ini dikenal sebagai seseorang yang tidak mudah mempercayai siapapun. Lalu, kenapa dia? Pagi harinya, Nadia duduk di ruang tamu rumah kontrakannya. Ia masih memakai pakaian yang sama dari malam sebelumnya. Tok, tok, tok.
Nadia membuka pintu. Adrian berdiri di sana, tidak membawa bunga, tidak membawa hadiah, hanya sebuah map hitam. "Boleh masuk?" Nadia mempersilakannya. Adrian duduk. Ia meletakkan map di atas meja. "Ini perjanjian pernikahan." Nadia membukanya. "Perjanjian? Ya, jadi kamu benar-benar serius. Aku tidak suka bercanda tentang pernikahan." Nadia menatapnya. "Kenapa aku?" Adrian diam. "Aku bukan siapa-siapa. Kamu ibu dari anak yang sedang kamu kandung. Itu anak Arga. Aku tahu." "Lalu kenapa?" Adrian menatapnya. "Karena kamu membutuhkan perlindungan." Nadia tersenyum pahit. "Dan kamu ingin menyelamatkanku?" "Tidak." Jawaban itu membuat Nadia terdiam. Adrian melanjutkan, "Aku tidak menyelamatkanmu. Lalu aku memberimu pilihan." Nadia membaca dokumen itu. Tidak ada klausul yang memaksanya tinggal. Tidak ada larangan bekerja. Tidak ada kewajiban untuk memiliki anak. Dan tidak ada kewajiban untuk mencintainya. Kalau aku menolak, kamu tetap aman. Kalau aku menerima, kamu tinggal di rumahku sampai kamu merasa siap berdiri sendiri. Nadia menatapnya. "Kenapa kamu begitu baik?" "Aku tidak baik." Jawaban itu begitu datar hingga Nadia hampir tersenyum. "Lalu kamu apa?" Orang yang tahu seperti apa rasanya kehilangan. Nadia tidak bertanya lebih jauh. Beberapa hari kemudian, mereka menikah. Tidak ada pesta besar, tidak ada fotografer, tidak ada media. Hanya beberapa orang. Salah satunya adalah Maya, adik Adrian. Maya memeluk Nadia setelah akad selesai. "Selamat datang di keluarga kami." Nadia tersenyum. "Terima kasih." Maya berbisik, "Jangan takut sama Kak Adrian." Nadia melirik suaminya. "Dia memang menakutkan." Maya menahan tawa. Kelihatannya saja pernikahan itu berlangsung tanpa kemesraan. Malam pertama mereka bahkan tidur di kamar berbeda. Adrian tidak pernah memaksa. Bahkan ketika Nadia tidak sengaja tertidur di sofa, Adrian hanya mengambil selimut dan menutup tubuhnya. Tidak lebih. Hari-hari berlalu. Nadia mulai memperhatikan kebiasaan suaminya. Adrian selalu bangun pukul 5, minum kopi tanpa gula, membaca koran sambil bekerja, jarang berbicara, dan hampir tidak pernah tersenyum. Tetapi ada satu hal yang membuat Nadia bingung. Setiap kali ia pergi ke rumah sakit, Adrian selalu memastikan mobil tersedia. Ketika dokter mengatakan Nadia membutuhkan vitamin tertentu, vitamin itu sudah ada di rumah malam itu. Ketika Nadia mengatakan ia tidak bisa tidur karena mual, keesokan harinya kamar mandi direnovasi agar lebih nyaman. Adrian tidak pernah mengatakan bahwa ia peduli. Ia hanya melakukan semuanya. Suatu malam, Nadia bertanya, "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Adrian tidak mengangkat wajah dari laptop. "Melakukan apa?" "Semua. Karena kamu istriku." Nadia tersenyum kecil. "Padahal pernikahan kita cuma perjanjian." Jari Adrian berhenti mengetik. "Tidak untukku." Nadia terjiong. Adrian kembali bekerja. Tetapi malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dirasakan pria itu kepadanya. Hubungan Nadia dan Adrian tidak berubah dalam satu malam. Tidak ada adegan romantis, tidak ada pengakuan cinta. Justru hal-hal kecil yang perlahan membuat Nadia merasa aman. Suatu pagi, Nadia hampir jatuh ketika turun tangga. Adrian yang kebetulan lewat langsung menangkap lengannya. "Hati-hati, aku tidak apa-apa. Kamu hampir jatuh." "Aku bilang tidak apa-apa." Adrian menatapnya tajam. "Mulai besok, jangan naik tangga sendirian." Nadia mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Karena aku tidak ingin mengambil risiko." Nadia menatap suaminya. "Katanya kamu tidak peduli." Adrian diam, lalu berjalan pergi. Nadia tersenyum kecil. Maya adalah orang pertama yang menyadari perubahan itu. Suatu sore, ia menemukan Nadia sedang berdiri di dekat jendela. "Kak Nadia, menunggu Kak Adrian?" Nadia langsung membantah. "Tidak." Maya tertawa. "Padahal setiap kali suara mobil masuk, kamu selalu melihat keluar." "Aku cuma kebetulan." "Tentu." Nadia memukul lengan Maya pelan. Maya tertawa, tetapi kemudian ekspresinya berubah serius.
Kak Adrian jarang seperti ini. Nadia terjiong. Seperti apa? Peduli? Nadia menatap Maya. Maksudmu, sejak ibu meninggal, Kak Adrian berubah. Ibumu? Maya mengangguk. Sudah 11 tahun. Karena kecelakaan, Maya tidak langsung menjawab. Begitu yang semua orang bilang, Nadia menangkap sesuatu dari nada suaranya. Kamu tidak percaya? Maya menghela napas. Kak Adrian tidak pernah percaya. Sebelum Nadia sempat bertanya lebih jauh, suara mobil terdengar dari halaman. Adrian pulang. Nadia tanpa sadar tersenyum. Maya yang melihatnya langsung menggoda. Aku tidak mengatakan apa-apa. Nadia memerah. Diam. Beberapa minggu kemudian, Arga mendadak muncul. Ia berdiri di depan rumah Adrian. Adrian keluar menemui Arga. Apa yang kamu mau? Aku ingin bertemu Nadia. Tidak. Aku ayah anak itu. Dan kamu sudah melakukan tes DNA. Aku tetap punya hak. Adrian menatapnya dingin. Gunakan jalur hukum. Arga tertawa sinis. Kamu benar-benar berpikir bisa mengambil semuanya dariku? Tidak. Adrian melangkah mendekat. Aku hanya memastikan kamu tidak mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Arga menatapnya tajam. Nadia masih mencintaiku. Adrian tidak menjawab. Kalau tidak, suruh dia keluar sendiri. Nadia muncul di belakang Adrian. Aku di sini. Arga menatapnya. Nadia berdiri tegak. Pulanglah. Aku ingin bicara. Aku tidak. Kamu benar-benar memilih dia. Nadia terdiam sesaat lalu menjawab. Aku memilih hidupku. Arga tertawa pahit. Kamu berubah. Nadia menatapnya. Tidak. Ia mengusap perutnya. Aku hanya mulai sadar bahwa aku pantas diperlakukan lebih baik. Arga akhirnya pergi. Namun sebelum masuk ke mobilnya, ia menatap Adrian. Kamu tidak tahu siapa yang sebenarnya kamu lindungi. Adrian tidak bereaksi. Tetapi setelah mobil Arga pergi, raut wajahnya berubah menegang. Nadia memperhatikan perubahan itu. Apa maksudnya? Tidak ada. Adrian masuk. Kamu tahu sesuatu. Adrian menatap Nadia lekat. Belum saatnya. Nadia mulai sadar. Suaminya menyembunyikan sesuatu. Dan rahasia itu sepertinya berhubungan erat dengan Arga. Kehamilan Nadia memasuki bulan ke-6. Perutnya semakin besar. Dan tanpa disadari, rumah Adrian mulai terasa seperti rumahnya sendiri. Ada pakaian Nadia di lemari. Ada foto pemeriksaan bayi di meja. Ada makanan yang ia sukai di dapur. Dan ada satu pria dingin yang selalu pura-pura tidak memperhatikan semua itu. Suatu malam, Nadia tertidur di sofa. Adrian pulang lewat tengah malam. Ia menemukan Nadia masih tertidur. Adrian berhenti. Beberapa detik ia hanya melihat wanita itu. Kemudian ia mengambil selimut dan menutup tubuh Nadia. Tetapi saat hendak pergi, Nadia membuka mata. Kamu sudah pulang? Ya. Jam berapa? Sudah lewat tengah malam. Kamu sudah makan? Adrian menatapnya. Belum. Nadia duduk. Kenapa? Pa, pekerjaan. Kamu harus makan. Adrian hampir tersenyum. Kamu mengomel sekarang. Nadia tertawa kecil. Karena kamu suamiku. Keduanya terdiam. Adrian menatapnya. Nadia baru sadar apa yang baru saja ia katakan. Wajahnya memerah. Aku mengantuk. Ia berdiri. Tetapi Adrian berkata, Nadia. Ia menoleh. Terima kasih. Terima kasih. Untuk apa? Untuk apa? Sudah menungguku. Nadia tidak tahu harus menjawab apa. Malam-malam berikutnya menjadi semakin nyaman. Mereka mulai makan bersama, berbicara lebih lama, bahkan terkadang tertawa. Adrian masih dingin. Tetapi Nadia mulai memahami bahwa dinginnya bukan berarti tidak punya perasaan. Justru mungkin karena ia terlalu banyak memiliki perasaan yang tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Suatu malam Nadia bertanya, Adrian, apakah kamu pernah mencintai seseorang? Adrian terdiam. Pernah. Siapa? Siapa? Ibuku. Nadia tersenyum. Bukan itu. Adrian menatapnya. Kenapa? Tidak tahu. Ia kembali membaca. Sekarang, aku tidak punya waktu untuk cinta. Nadia merasa sedikit kecewa, tetapi ia menyembunyikannya. Baiklah.
Ia berdiri. Namun Adrian tiba-tiba berkata, "Aku pernah kehilangan seseorang yang sangat kucintai." Nadia berhenti. Dan sejak saat itu, Adrian menatap halaman buku. "Aku tidak pernah membiarkan diriku terlalu dekat dengan siapapun." Nadia perlahan duduk kembali. Kenapa? Karena kehilangan membuat seseorang takut berharap. Nadia menatapnya. Mungkin tidak semua orang yang kita cintai akan meninggalkan kita. Bagaimana kalau mereka tetap pergi? Setidaknya kita pernah mencintai mereka. Adrian diam. Malam itu, untuk pertama kalinya mereka saling memandang tanpa ada jarak. Nadia tidak tahu kapan perasaan itu mulai tumbuh. Mungkin ketika Adrian pertama kali mengulurkan tangan kepadanya. Mungkin ketika ia selalu memastikan Nadia aman. Atau mungkin ketika Nadia sadar bahwa setiap kali ia takut, orang pertama yang ia cari adalah Adrian. Beberapa minggu kemudian, Nadia jatuh sakit. Ia mengalami nyeri hebat. Adrian yang sedang rapat langsung meninggalkan pekerjaannya. Di rumah sakit, Nadia menggenggam tangannya. "Aku takut, aku di sini. Kalau terjadi sesuatu pada bayi, tidak akan." "Bagaimana kamu tahu?" Adrian menatapnya. "Karena aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu." Nadia menatapnya. "Padaku?" Adrian terdiam. "Kamu juga." Nadia tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Dokter mengatakan kondisinya stabil, tidak ada masalah serius. Ketika mereka keluar dari rumah sakit, Nadia tiba-tiba memeluk Adrian. Pria itu membeku. Tangannya berada di sisi tubuh. Nadia berbisik, "Terima kasih." Beberapa detik kemudian, Adrian perlahan mengangkat tangannya, memeluk Nadia untuk pertama kalinya. Tidak ada perjanjian, tidak ada kewajiban, tidak ada kepentingan. Hanya dua orang yang sedang mencoba menyembuhkan luka masing-masing. Namun malam itu, ketika Nadia sudah tidur, Adrian masuk ke ruang kerjanya. Ia membuka sebuah laci. Di dalamnya ada foto lama, foto ibunya, foto ayah Nadia, dan sebuah nama yang sudah ia cari selama 11 tahun. Leon, paman Adrian. Orang yang selama ini ia percaya. Adrian menatap foto itu. "Kalau benar kamu yang melakukannya," tangannya mengepal. "Aku akan membongkar semuanya." Ia tidak menyadari bahwa Nadia sedang berdiri di balik pintu. Dan Nadia mendengar satu nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Leon. Sejak malam itu, Nadia mulai memperhatikan Adrian. Ia tidak bertanya langsung, tetapi ia mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Adrian sering menerima telepon tengah malam. Ia menyimpan dokumen di ruang kerja. Ia beberapa kali bertemu seseorang secara diam-diam. Dan setiap kali Nadia mendekati ruang kerja, Adrian selalu menutup laptopnya. Sampai suatu sore, ketika Adrian pergi ke kantor, Nadia masuk ke ruang kerja. Ia tidak bermaksud mencari rahasia. Ia hanya ingin mengambil buku yang tertinggal. Tetapi saat menarik sebuah buku dari rak, sebuah map jatuh. Nadia membungkuk. Map itu terbuka. Sebuah dokumen terlihat. Dan namanya ada di sana. Nadia, Prameswari. Jantung Nadia berdegup cepat. Ia membaca. Ada tanggal, ada laporan, ada informasi tentang keluarganya, tentang hubungannya dengan Arga, tentang kehamilannya. Tangannya mulai gemetar. Kemudian ia membaca satu kalimat yang membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Pernikahan ini diperlukan untuk memastikan Nadia tetap berada dalam perlindungan Adrian. Selama penyelidikan berlangsung, Nadia menutup mulut. Jadi, selama ini pernikahan mereka memang bagian dari rencana. Ia membaca halaman berikutnya. Ada foto dirinya ketika datang ke rumah Arga. Foto hasil pemeriksaan. Bahkan foto rumah kontrakannya. Air mata Nadia jatuh. Tidak, ia terus membaca. Ada satu nama yang berulang kali muncul, Leon. Kemudian, nama ayah Arga dan nama ayah Nadia. Pintu ruang kerja mendadak terbuka. Adrian berdiri di sana, langsung melihat map di tangan Nadia. Wajahnya berubah. Nadia mengangkat wajah. "Sejak kapan?" Adrian diam. "Sejak kapan kamu menyelidikiku?"
Nadia, dengarkan aku. Jawab. Sejak sebelum kita menikah, air mata Nadia makin jatuh. Jadi semua ini bohong. Tidak, kamu menikahiku karena penyelidikan. Awalnya, ya, Nadia seperti ditampar. Awalnya, Adrian mendekat. Perasaanku kepadamu bukan bagian dari rencana. Bagaimana aku bisa percaya? Aku tidak memintamu percaya sekarang. Lalu, apa yang kamu mau? Adrian, berhenti. Aku ingin kamu tahu satu hal. Apa? Aku memang awalnya menikahimu untuk melindungimu. Dan sekarang, Adrian menatap matanya. Sekarang aku takut kehilanganmu. Nadia terjiung, tetapi rasa sakitnya terlalu besar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Karena aku takut jika kamu tahu semuanya, kamu akan pergi. Nadia tertawa pahit. Dan sekarang Adrian tidak menjawab. Nadia mengembalikan map itu ke meja. Aku tidak tahu siapa yang lebih menyakitiku, Arga atau kamu. Adrian menunduk. Nadia mengusap perutnya. Aku pernah datang ke rumah Arga karena ingin ayah anakku bertanggung jawab. Ia menatap Adrian. Lalu aku menikah denganmu karena kupikir kamu berbeda. Aku berbeda. Mungkin. Nadia menggeleng. Tapi kamu tetap mengambil keputusan untukku tanpa memberiku kesempatan memilih. Adrian terdiam. Kalimat itu mengenai bagian dirinya yang paling dalam. Nadia berjalan keluar. Adrian tidak mengejarnya, bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup Nadia, ia harus membiarkan wanita itu memilih sendiri. Malam itu, Nadia masuk ke kamar dan mengemas beberapa pakaian. Maya masuk. Kak, Nadia menoleh. Maya langsung tahu sesuatu telah terjadi. Kalian bertengkar? Nadia mengangguk. Dia menyembunyikan sesuatu dariku. Maya duduk di sampingnya. Adrian memang seperti itu. Aku tahu dia bukan orang jahat. Aku juga tahu. Lalu kenapa kamu menangis? Nadia tersenyum pahit. Karena mengetahui seseorang tidak jahat tidak berarti kita tidak bisa terluka olehnya. Maya terdiam. Nadia mengusap perutnya. Aku hanya ingin hidup tenang. Maya menggenggam tangannya. Kalau kamu mau pergi, aku akan membantumu. Nadia menatapnya. Terima kasih. Terima kasih. Namun, sebelum Nadia selesai mengemas barang, ponsel Adrian yang tertinggal di meja ruang keluarga berbunyi. Maya melihat layar. Sebuah pesan masuk. Hanya satu kalimat. Kami tahu Nadia sudah mengetahui semuanya. Kalau kau ingin dia tetap hidup, jangan bawa dokumen itu ke polisi. Wajah Maya langsung pucat. Nadia mendekat dan membaca pesan tersebut. Mereka saling berpandangan. Beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Kemudian, Nadia bertanya, siapa yang mengirim? Maya menggeleng. Aku tidak tahu. Nadia menatap pintu ruang kerja Adrian. Tiba-tiba ia sadar. Mungkin rahasia yang disembunyikan Adrian bukan sekadar tentang pernikahan mereka. Mungkin selama ini Adrian bukan hanya sedang menyelidiki keluarga Arga. Seseorang juga sedang memburu mereka. Dan sekarang Nadia telah menjadi targetnya. Pesan itu masih terbuka di layar ponsel Adrian. Kami tahu Nadia sudah mengetahui semuanya. Kalau kau ingin dia tetap hidup, jangan bawa dokumen itu ke polisi. Nadia membacanya sekali lagi. Kemudian sekali lagi. Tangannya mulai dingin. Siapa yang tahu? Maya tidak menjawab. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Adrian masuk. Begitu melihat Nadia dan Maya berdiri di ruang keluarga, ia langsung menyadari sesuatu telah terjadi. Apa yang kalian lakukan dengan ponselku? Nadia mengangkat layar. Siapa yang mengirim ini? Wajah Adrian berubah. Ia berjalan mendekat. Dari mana kamu mendapatkannya? Jawab aku. Adrian mengambil ponselnya. Matanya membaca pesan itu. Beberapa detik kemudian, ia berkata, pergilah ke kamar. Nadia menatapnya. Tidak, Nadia, aku sudah terlalu lama disuruh tidak bertanya. Adrian diam. Aku sudah tahu kamu menyelidiki keluargaku. Nadia menunjuk ponsel itu.
Sekarang seseorang mengancam nyawaku. Aku akan mengurusnya. Tidak, Nadia menggeleng. Ini juga hidupku. Adrian menatapnya. Aku tidak ingin kamu terlibat. Aku sudah terlibat sejak kamu menikahiku. Hening. Nadia melanjutkan. Kalau kamu ingin melindungiku, jangan sembunyikan apapun lagi. Adrian menatap Maya. Bisa beri kami waktu? Maya mengangguk, lalu masuk ke kamar. Adrian duduk, Nadia tetap berdiri. Aku akan mengatakan semuanya. Nadia menunggu. 11 tahun lalu, ibuku menemukan transaksi ilegal di perusahaan keluarga. Penggelapan uang, ya, dan ayahku, dia menemukan sebagian transaksi itu. Nadia mengerutkan dahi. Jadi ayahku tahu? Ya, lalu kenapa dia yang dituduh? Karena seseorang mengubah dokumen. Nadia terjiong. Siapa? Aku belum tahu. Nadia memandangnya. Leon? Adrian terkejut. Kamu tahu nama itu? Aku mendengarnya malam itu. Adrian mengangguk. Leon adalah pamanku. Dan kamu mencurigainya sejak beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena setiap kali aku hampir menemukan bukti, seseorang selalu lebih dulu menghilangkannya. Nadia mulai memahami, termasuk sekarang. Ya, lalu pesan ini mungkin peringatan atau ancaman. Adrian tidak membantah. Nadia perlahan duduk. Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Adrian menatapnya. Kamu yakin? Aku takut. Nadia menarik napas. Tapi aku lebih takut kalau terus hidup tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Adrian perlahan mengangguk. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri di sisi yang sama. Bukan karena pernikahan, bukan karena perjanjian, tetapi karena mereka sama-sama ingin mengetahui kebenaran. Malam itu mereka membuka semua dokumen, foto lama, laporan keuangan, surat-surat, nama-nama perusahaan, dan sebuah buku catatan milik Ibu Adrian. Di salah satu halaman terdapat tulisan tangan. Jika sesuatu terjadi kepadaku, jangan percaya kepada orang yang paling dekat dengan keluarga kita. Nadia membaca kalimat itu. Dia tahu. Adrian mengangguk. Ibuku tahu dia sedang dalam bahaya. Lalu kenapa dia tidak pergi? Karena dia percaya masih ada cara untuk memperbaikinya. Nadia menatap foto wanita itu. Dia terlihat seperti orang yang berani. Adrian tersenyum tipis. Ibu memang begitu. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat sisi lain dari Adrian. Bukan pria dingin yang selalu mengendalikan dirinya, tetapi seorang anak yang masih merindukan ibunya. Nadia menyentuh tangannya. Adrian menoleh. Kamu tidak sendirian lagi. Adrian tidak menjawab, tetapi ia membalik tangannya, menggenggam tangan Nadia. Keesokan harinya, mereka pergi menemui seorang mantan pegawai perusahaan. Namanya Bu Ratih, wanita yang pernah menemui Nadia di rumah sakit. Mereka menemukannya di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Begitu melihat Adrian, Bu Ratih langsung pucat. Aku sudah bilang, jangan datang. Adrian menjawab, kami butuh jawaban. Bu Ratih melihat Nadia. Jadi ini putrinya? Nadia terjiung. Ibu mengenal ayah saya? Bukan hanya mengenal. Bu Ratih duduk, lalu membuka sebuah kotak tua. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen. Ayahmu adalah orang pertama yang mencoba menghentikan semuanya. Ayahmu menemukan bahwa ada uang perusahaan yang dipindahkan ke perusahaan lain. Perusahaan siapa? Awalnya kami tidak tahu. Bu Ratih mengeluarkan satu lembar, tapi kemudian kami menemukan nama. Nadia membaca. Nama itu membuat Adrian berdiri seketika. Perusahaan Leon. Adrian mengepalkan tangan. Jadi, selama ini Bu Ratih mengangguk. Leon bukan hanya tahu, dia orang yang memindahkan uang itu. Kebenaran itu seharusnya menjadi jawaban, tetapi justru menimbulkan pertanyaan baru. Kalau Leon yang memindahkan uang, mengapa ayah Nadia yang disalahkan? Dan mengapa ibu Adrian harus mati? Bu Ratih mengeluarkan satu dokumen terakhir. Ini belum pernah kulihat sebelumnya. Adrian mengambilnya. Itu adalah laporan transaksi dari 11 tahun lalu. Ada tanda tangan Leon
Tetapi ada satu nama lain, ayah Arga, Nadia Tergio. Jadi mereka bekerja sama. Purati mengangguk. Ya, Adrian menatap dokumen itu. Kenapa ibuku tidak membongkar mereka? Karena sebelum sempat menyerahkan bukti, dia meninggal. Nadia bertanya, apakah ibu tahu siapa yang menyebabkan kecelakaan itu? Purati menunduk. Aku tidak tahu. Adrian mengepalkan tangan. Tidak mungkin. Aku hanya tahu satu hal. Apa? Malam sebelum kecelakaan, ibumu menelepon seseorang. Purati menatap Nadia. Ayahmu. Nadia membeku. Ayah saya? Dia meminta ayahmu datang ke rumahnya. Kenapa? Karena mereka menemukan sesuatu. Adrian dan Nadia saling menatap. Apa? Purati menggeleng. Aku tidak tahu. Mereka pulang membawa dokumen tersebut. Namun saat tiba di rumah, pintu ruang kerja Adrian terbuka. Padahal Adrian yakin telah menguncinya. Semua dokumen berantakan. Laptopnya hilang dan foto ibunya tergeletak di lantai. Nadia langsung ketakutan. Adrian memeriksa ruangan. Tidak ada yang hilang selain laptop dan satu map-map yang berisi dokumen tentang ayah. Nadia, Adrian menutup mata. Mereka sudah tahu siapa orang yang selama ini kita cari. Tiba-tiba ponsel Nadia berbunyi. Nomor tidak dikenal. Sebuah pesan masuk. Kalian terlalu dekat. Nadia menggenggam ponselnya. Pesan kedua masuk. Berhenti mencari masa lalu, atau masa depan anakmu akan hilang. Nadia langsung memegang perutnya. Adrian melihatnya. Wajahnya berubah instan. Mulai malam ini, kamu tidak boleh keluar sendirian. Nadia mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Malam itu, Adrian tidak tidur. Ia duduk di depan kamar Nadia. Ketika Nadia membuka pintu, ia terkejut. Kamu belum tidur? Belum. Kenapa duduk di sini? Aku menjagamu. Nadia tersenyum sedih. Kamu tidak harus melakukan semuanya sendirian. Adrian menatapnya. Aku tahu. Lalu, aku tidak bisa tidur kalau tidak tahu kamu aman. Nadia Tergio. Ia duduk di sebelah Adrian. Beberapa saat mereka hanya diam. Kemudian Nadia berkata, aku masih terluka karena kamu berbohong. Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu tidak menikahiku untuk menyakitiku. Adrian menatapnya. Terima kasih. Nadia tersenyum kecil. Jangan berterima kasih dulu. Kenapa? Aku masih marah. Untuk pertama kalinya, Adrian tertawa kecil. Nadia ikut tersenyum. Tetapi malam itu, ketika Nadia kembali ke kamar, Adrian menatap pintu yang tertutup. Ia tahu satu hal. Ia tidak lagi takut kehilangan penyelidikannya. Ia takut kehilangan Nadia. Beberapa hari kemudian, Arga datang. Kali ini, wajahnya berbeda. Tidak ada kesombongan, tidak ada Selma, tidak ada pengacara. Hanya dirinya. Adrian menemuinya. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin bicara dengan Nadia. Kenapa? Arga menarik napas. Aku baru mengetahui sesuatu tentang ayahku. Adrian langsung waspada. Apa? Aku menemukan dokumen lama. Dokumen apa? Arga mengeluarkan sebuah flash drive, bukti transaksi. Adrian mengambilnya. Kenapa memberikannya kepadaku? Arga menatapnya. Karena aku mulai sadar bahwa selama ini keluargaku tidak pernah mengatakan kebenaran kepadaku. Adrian menatapnya dingin. Kamu ingin dimaafkan? Tidak. Arga menunduk. Aku hanya ingin berhenti menjadi seperti mereka. Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya, Arga datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang mulai menyadari bahwa keluarganya sendiri telah menghancurkan banyak kehidupan. Isi flash drive itu mengubah semuanya. Ada rekaman percakapan, transaksi, dan satu rekaman suara yang membuat Adrian tidak mampu berbicara. Suara ayah Arga terdengar jelas. Kalau perempuan itu membuka dokumen, semuanya selesai. Suara Leon menjawab, jangan khawatir, dia tidak akan sempat. Rekaman berhenti. Nadia menutup mulut. Jadi, Adrian mengangguk. Mereka membunuh
ibuku. Arga berdiri beberapa langkah dari mereka. Aku tidak tahu soal itu. Adrian menatapnya. Tapi kamu tahu tentang penggelapan uang? Arga menunduk. Aku mengetahuinya beberapa tahun lalu. Dan kamu diam. Aku takut. Karena itu, kamu membiarkan ayahmu menghancurkan orang lain. Arga tidak menjawab. Nadia menatapnya. Aku pernah mencintaimu. Arga mengangkat wajah. Nadia, tapi sekarang aku tidak mengenalmu lagi. Arga menahan air mata. Aku tahu, dan aku tidak membencimu. Arga terkejut. Aku hanya tidak ingin menjadi seperti kamu. Arga menunduk. Itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Malam itu, Nadia duduk sendirian. Adrian datang. Kamu baik-baik saja? Aku sedang berpikir. Pulanglah ke kamar kalau lelah. Nadia menggeleng. Aku ingin bertanya. Tanya, kalau semua ini selesai, apa yang terjadi dengan kita? Adrian terdiam. Pernikahan kita? Ya. Nadia menyentuh cincin di jarinya. Apakah setelah penyelidikan selesai, aku masih menjadi istrimu? Adrian menatapnya. Kalau kamu ingin pergi, kamu bebas. Dan kalau aku tidak ingin pergi, Adrian mendekat. Kalau begitu, aku akan memintamu tinggal. Sebagai bagian dari perjanjian? Tidak. Sebagai apa? Adrian menatap matanya. Sebagai wanita yang aku cintai. Nadia terjiang. Air matanya jatuh. Sejak kapan? Aku tidak tahu. Adrian tersenyum tipis. Mungkin sejak aku melihatmu berlutut. Nadia menggeleng. Jangan bercanda. Aku serius. Adrian mengulurkan tangan. Aku melihat wanita yang seharusnya marah, tetapi masih memikirkan anaknya. Aku tahu saat itu bahwa kamu berbeda. Nadia perlahan menggenggam tangannya. Aku juga mulai mencintaimu. Adrian menarik napas. Namun sebelum mereka sempat mengatakan apapun, suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Adrian langsung berdiri. Nadia, tetap di sini. Adrian, jangan keluar. Ia turun. Nadia mendengar suara perkelahian. Kemudian suara benda jatuh. Ia panik. Ia keluar kamar. Adrian, tidak ada jawaban. Nadia turun beberapa langkah dan melihat sesuatu di lantai. Sebuah foto lama. Foto ibu Adrian. Di belakangnya tertulis, cari orang yang selama ini kalian percaya. Nadia membeku. Kemudian terdengar suara Adrian dari ruang kerja. Nadia, jangan ke sini. Tetapi sudah terlambat. Seseorang baru saja masuk ke rumah mereka. Polisi datang beberapa menit kemudian. Tidak ada yang ditemukan. Orang itu sudah pergi. Namun, Adrian menemukan sesuatu di halaman. Sebuah kancing jas. Adrian mengambilnya. Wajahnya langsung berubah. Nadia melihatnya. Kamu kenal? Adrian mengangguk. Itu milik Leon. Maya yang baru pulang langsung terdiam. Paman, Adrian mengangguk. Dia datang ke sini. Kenapa? Karena dia tahu kita sudah menemukan bukti. Mereka segera melaporkan semuanya. Namun, Leon sudah menghilang. Nomor teleponnya tidak aktif. Rumahnya kosong. Mobilnya ditemukan di tempat lain. Seolah-olah pria itu sudah mempersiapkan semuanya. Tetapi satu hal membuat Adrian curiga. Leon tidak pernah mencoba menghancurkan semua bukti. Ia hanya mengambil dokumen tertentu. Dokumen tentang ayah Nadia. Adrian membuka kembali catatan lama. Kemudian ia menemukan sebuah surat dari ibu Nadia yang ditulis 11 tahun lalu. Isinya hanya beberapa kalimat. Saya tahu siapa yang mengambil uang itu. Tetapi saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Kalau saya bicara, Nadia akan menjadi korban berikutnya. Nadia membaca surat tersebut, tubuhnya gemetar. Jadi, ibu tahu. Adrian mengangguk. Tapi siapa yang dia lindungi? Mereka menemukan satu nama yang ditulis samar di bagian bawah surat.
Nadia mengerutkan dahi. Siapa? Siapa? Adrian melihatnya. Aku tidak tahu. Arga yang ikut membaca surat itu tiba-tiba berkata, aku tahu. Semua orang menoleh. Raka. Adrian menggerutkan dahi. Siapa? Raka. Arga menjawab, orang kepercayaan ayahku. Nadia merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Di mana dia sekarang? Arga menggeleng. Sudah meninggal. Adrian menatapnya. Kapan? 11 tahun lalu. Dalam kecelakaan yang sama. Kebenaran mulai terbentuk. Raka adalah orang yang membantu ayah Arga memindahkan uang. Ia juga mengetahui keterlibatan Leon. Dan malam ketika ibu Adrian meninggal, Raka berada di lokasi. Namun ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Siapa yang memberikan perintah? Mereka menemukan jawabannya beberapa hari kemudian. Raka ternyata meninggalkan sebuah rekaman sebelum meninggal. Rekaman itu disimpan oleh seseorang yang selama ini takut menyerahkannya. Dalam rekaman tersebut, Raka berkata, aku diperintah oleh Leon. Adrian menutup mata. Tetapi kemudian suara Raka melanjutkan. Namun Leon juga menerima perintah. Perintah itu datang dari rekaman terputus. Adrian mengepalkan tangan. Siapa? Siapa? Tidak ada jawaban. Namun beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Adrian. Kamu sudah mencari terlalu jauh. Lalu pesan kedua, tanyakan kepada ayahmu sendiri. Adrian membeku. Ayahnya, selama ini ia tidak pernah mencurigai ayahnya, karena pria itu juga kehilangan istrinya. Tetapi sekarang, bagaimana kalau semua yang Adrian percaya selama 11 tahun adalah kebohongan? Malam itu, Adrian pergi ke makam ibunya. Nadia ikut. Adrian berdiri lama di depan makam. Aku minta maaf, Bu. Nadia berdiri di sampingnya. Aku terlalu lama mencari orang lain. Ia menatap batu nisan, padahal mungkin jawabannya selama ini ada di rumah sendiri. Nadia menggenggam tangannya. Kamu tidak sendirian. Adrian menatapnya. Aku takut. Nadia terjiong. Itu pertama kalinya Adrian mengaku takut. Aku takut kalau kebenaran ini menghancurkan keluargaku. Nadia menjawab, kadang-kadang keluarga tidak hancur karena kebenaran. Ia menggenggam tangannya lebih erat. Keluarga hancur karena terlalu lama hidup dalam kebohongan. Adrian menatapnya, kemudian memeluk Nadia. Tidak ada lagi pria dingin, tidak ada lagi wanita yang takut. Hanya dua orang yang berdiri bersama di depan makam. Seseorang yang selama 11 tahun menunggu kebenaran. 3 minggu kemudian, semuanya terbongkar. Leon ditangkap, ayah Arga ditangkap, dokumen-dokumen lama dibuka kembali. Nama ayah Nadia akhirnya dibersihkannya, bukan pencuri. Ia adalah salah satu orang yang mencoba menghentikan kejahatan itu. Dan yang paling mengejutkan, Adrian menemukan bahwa ayahnya sendiri pernah mengetahui sebagian kebenaran. Ia tidak terlibat dalam pembunuhan, tetapi ia memilih diam karena takut kehilangan perusahaan dan nama keluarga. Adrian tidak bisa memaafkannya dengan cepat, tetapi untuk pertama kalinya, ia berhenti hidup hanya untuk membalas dendam. Ia memilih Nadia, memilih anak mereka, memilih kehidupan yang masih bisa dibangun. Beberapa bulan kemudian, hari persalinan Nadia tiba. Malam itu, Nadia terbangun karena rasa sakit. Adrian, pria itu, langsung bangun. Apa? Aku pikir waktunya sudah tiba. Adrian langsung berdiri. Maya berlari mengambil tas. Mereka menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Nadia menggenggam tangan Adrian. Aku takut. Aku di sini. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Janji? Adrian menatapnya. Janji. Beberapa jam kemudian, terdengar tangisan bayi. Adrian berdiri di luar ruangan. Untuk pertama kalinya sejak 11 tahun lalu, air matanya jatuh. Maya memeluknya. Selamat, dokter.
keluar. Bayinya sehat. Adrian masuk. Nadia sedang menangis sambil memeluk bayi kecil mereka. Adrian mendekat. Nadia tersenyum. Lihat, Adrian menyentuh kepala bayi itu. Dia kecil sekali. Namanya Nadia menatap Adrian. Aku ingin kamu memilih. Adrian terdiam. Raka. Nadia tersenyum. Raka? Ya. Ya. Kenapa? Adrian melihat bayinya. Karena aku ingin nama seseorang yang pernah tersesat dalam kebohongan menjadi pengingat bahwa hidup masih bisa dimulai kembali. Nadia mengangguk. Raka. Adrian mencium kening Nadia. Terima kasih. Untuk apa? Untuk apa? Karena memilih tinggal. Nadia menggeleng. Aku tidak tinggal karena kamu. Adrian menatapnya. Aku tinggal karena aku akhirnya tahu. Aku berhak memilih. Adrian tersenyum. Beberapa bulan kemudian, Nadia kembali ke rumah keluarga Arga. Bukan untuk mengambil sesuatu atau membalas dendam. Ia hanya ingin menutup masa lalu. Arga berdiri di depan rumah. Mereka saling menatap. Bagaimana kabarmu? Baik, anakmu sehat. Adrian. Nadia tersenyum. Juga baik. Arga mengangguk. Aku senang. Nadia tidak menyangka akan mendengar itu. Arga menarik napas. Aku sering memikirkan hari ketika kamu datang ke sini. Aku membuatmu berlutut. Nadia diam. Aku sangat menyesal. Nadia mengangguk. Aku sudah memaafkanmu. Arga terlihat terkejut. Kenapa? Karena aku tidak ingin masa lalu mengendalikan hidupku. Arga menunduk. Aku berharap suatu hari kamu benar-benar bahagia. Nadia tersenyum. Aku sudah. Ia berbalik. Sebelum pergi, Arga memanggilnya. Nadia? Ia menoleh. Dulu aku pikir kamu membutuhkan aku untuk hidup. Nadia tersenyum. Aku juga pernah berpikir begitu. Sekarang, Nadia menjawab. Sekarang aku tahu. Aku hanya membutuhkan keberanian untuk berdiri. Kemudian, ia pergi. Di dalam mobil, Adrian menunggunya. Sudah selesai? Nadia mengangguk. Sudah. Adrian mengulurkan tangan. Nadia menggenggamnya. Mereka pulang. Ketika sampai di rumah, terdengar tangisan bayi. Adrian langsung menggendong Raka. Maya datang dari dapur membawa botol susu. Rumah itu berantakan. Tidak sempurna, tetapi hangat. Nadia berdiri di pintu dan melihat semuanya. Ia teringat hari pertama. Hujan, gaun basah, rumah besar keluarga Arga. Puluhan orang yang menatapnya. Suara Arga yang menyuruhnya berlutut. Dan kemudian Adrian berdiri. Dua kata sederhana, tetapi kata-kata itu mengubah hidupnya. Nadia akhirnya memahami sesuatu. Adrian bukan orang yang menyelamatkannya. Ia hanya menjadi orang pertama yang mengingatkan Nadia bahwa dirinya masih berharga. Yang berdiri adalah Nadia sendiri. Yang memilih pergi dari penghinaan adalah Nadia. Yang memilih memaafkan adalah Nadia. Yang memilih mencintai kembali adalah Nadia. Dan yang memilih hidup baru juga Nadia. Adrian mendekatinya sambil menggendong Raka. Kamu kenapa? Nadia tersenyum. Tidak apa-apa. Kamu menangis. Aku hanya ingat sesuatu. Apa? Nadia melihat Raka. Dulu aku datang ke rumah Arga untuk meminta dia mengakui anakku. Adrian diam. Sekarang aku punya rumah sendiri. Adrian tersenyum. Dan keluarga sendiri. Nadia menatapnya. Bukan karena kamu menyelamatkanku. Adrian mengangguk. Aku tahu. Karena kamu memberiku kesempatan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Adrian mengulurkan tangannya. Nadia menggenggamnya. Kali ini tidak ada perjanjian, tidak ada rasa kasihan, tidak ada kewajiban. Hanya pilihan. Pilihan dua orang yang sama-sama pernah kehilangan dan memilih untuk membangun kembali.
Nadia menatap suaminya. Adrian, Mereka, kalau suatu hari Raka bertanya kenapa kita menikah, Adrian tersenyum. Kita bilang apa? Nadia ikut tersenyum. Kita bilang ayahnya pernah datang untuk menghentikan ibunya berlutut. Adrian menggeleng. Bukan. Lalu Adrian menatap Nadia. Kita bilang ibunya sudah berdiri sendiri. Nadia tersenyum, kemudian memeluk suaminya. Di luar jendela, matahari perlahan tenggelam. Rumah itu tidak sempurna. Keluarga mereka juga tidak sempurna. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup Nadia, ia tidak lagi merasa harus menjadi sempurna untuk dicintai. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Wanita yang pernah datang dengan tubuh gemetar, wanita yang pernah dipermalukan, wanita yang pernah dipaksa berlutut, dan wanita yang pernah percaya bahwa hidupnya telah berakhir. Tetapi ternyata hari ketika ia hampir berlutut adalah hari ketika hidupnya justru dimulai. Karena terkadang kita tidak menemukan kekuatan ketika semuanya berjalan baik. Kita menemukannya ketika seseorang membuat kita merasa tidak berharga, dan kita memilih untuk tetap berdiri. Nadia pernah berlutut karena takut kehilangan masa depan anaknya. Tetapi akhirnya ia berdiri, bukan demi Arga, bukan demi Adrian, bukan demi siapapun, melainkan demi dirinya sendiri. Tamat.